Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur. Pada hari ini, Kamis 30 Maret 2023, Pekan Prapaskah kelima. Marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihat dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan hari ini menyampaikan sebuah kutipan, "Barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Dalam bacaan pertama, Allah mengutus Abraham menjadi bapa segala bangsa. Dalam bacaan Injil, Yesus menyatakan dirinya sebagai pembawa keselamatan yang datang dari Bapa. Kemudian Yesus juga mengajak kita untuk beroleh keselamatan dengan mengikuti firman-Nya. Menarik untuk menjadi permenungan kita sore hari ini, bagaimana kita memaknai julukan, tugas, pekerjaan yang kita jalankan saat ini. Ada yang menjadi buruh, staf di kantor, seorang bos, pengusaha, guru, petani, dan lain sebagainya. Apakah juga seturut kehendak Bapa di surga? Apakah kita boleh yakin bahwa perutusan melalui pekerjaan sehari-hari kita saat ini adalah seturut kehendak Bapa, sehingga kita juga pantas untuk menerima keselamatan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, apapun tugas, pekerjaan, jabatan, julukan yang kita miliki saat ini, pada hakikatnya adalah
kodrat kita sebagai makhluk sosial, namun menjadi sangat bernilai jika kita sungguh-sungguh memaknai sabda Tuhan hari ini dalam setiap tugas dan pekerjaan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita menjalankan tugas dan pekerjaan kita dalam memenuhi kebutuhan hidup, namun juga senantiasa ingat bahwa Tuhan berkenan menjadikan kita berkat untuk sesama, mengutus kita sebagai pewarta kasih melalui pekerjaan kita sehari-hari. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, seperti pesan Yesus, kita diharapkan mampu menuruti firman-Nya. Lantas, bagaimana mungkin kita dapat beroleh keselamatan melalui tugas dan pekerjaan kita sehari-hari jika kita selalu menjauh dari firman-Nya? Sehingga kita tidak tahu sikap hidup dan pewartaan seperti apa yang harus kita libatkan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan yang sudah kita terima melalui penebusan Kristus juga perlu kita bagikan atau kita wartakan kepada sesama melalui sikap, perkataan, dan tindakan kita. Ada istilah yang terkenal yaitu pay it forward atau paying forward, yaitu sebuah tindakan yang mengajak kita untuk membalas kebaikan yang telah kita terima dari seseorang kepada sesama yang lain. Karena kita telah menerima kasih dari Kristus yang hadir melalui mereka yang berani berkorban bagi kita, itulah sebabnya kita pun perlu meneruskan kebaikan kasih itu kepada sesama di sekitar kita. Bayangkanlah Allah yang memanggil kita dengan cara yang khas untuk ikut serta dalam mengusahakan terciptanya kesejahteraan dan keselamatan bersama melalui tugas dan pekerjaan kita sehari-hari. Bagaimana kita melihat panggilan bukan sekedar sebagai status jabatan, pekerjaan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk berbakti melayani sesama. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk menghidupi rahmat panggilan kami masing-masing demi terwujudnya kerajaan-Mu, kerajaan kasih dan sukacita demi kebaikan dan keselamatan bersama. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita laksanakan tugas panggilan kita dengan penuh tanggung jawab dan gembira, sehingga kita boleh senantiasa hadir sebagai pewarta kasih dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati.